Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis teori gunung es kecelakaan kerja pada PT GNI dengan nama kelompok Alia Pradipta Andriani, Aulia Adipasya, Muhammad Aditya Nugraha, Nina Purwirasari, Rukun Maria Simangunsong, dan Selvi Hidayat Waluyo. Selanjutnya adalah teori gunung es. Gunung es dalam K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan iceberg theory adalah teori yang menggambarkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan kerja tidak hanya disebabkan oleh biaya langsung, tapi juga disebabkan oleh biaya tidak langsung. Menurut teori ini, kerugian akibat kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi kerugian yang diasuransikan dan kerugian yang tidak diasuransikan. Kerugian yang diasuransikan biasanya mudah diukur dan dilihat, seperti biaya perawatan medis, biaya perbaikan alat, biaya kompensasi, dan lain-lain. Kerugian yang tidak diasuransikan biasanya sulit diukur dan tersembunyi, seperti penurunan produktivitas, penurunan kualitas, penurunan moral, penurunan reputasi, dan lain-lain. Kerugian yang tidak diasuransikan ini biasanya jauh lebih besar daripada kerugian yang diasuransikan. Selanjutnya adalah profil tentang PT GNI yang akan kita bahas kasus kecelakaan kerjanya. PT GNI merupakan perusahaan pengolahan biji nikel milik Tony Zayuan yang beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2011 dengan nilai investasi sekitar 42,9 triliun rupiah dengan kapasitas produksi 1, juta nikel per tahun. Kemudian ada analisis kasus. Untuk menganalisis kecelakaan kerja di PT GNI dengan menggunakan teori gunung es, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terlihat dan yang tersembunyi. Beberapa faktor penyebab yang terlihat adalah tindakan tidak aman dari operator dump truck saat mengoperasikan kendaraan di jalan hauling, kurangnya alat pelindung diri atau APD, dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang layak di setiap smelter, pemotongan upah dan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Kemudian beberapa faktor penyebab yang tersembunyi adalah sistem manajemen keselamatan yang tidak memadai, seperti tidak adanya peraturan perusahaan, tidak memberi akses leluasa kepada pejabat dinas tenaga kerja, tidak melaksanakan wajib lapor ke tenaga kerjaan. Kemudian ketidakcocokan antara tugas dan kualifikasi pekerja, seperti kurangnya pelatihan, pengalaman, dan keterampilan. Tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat seperti target produksi, jadwal pengiriman, budaya organisasi yang tidak mendukung keselamatan dan kesehatan kerja seperti kurangnya komunikasi, partisipasi, dan tanggung jawab. Teknologi kecelakaan kerja. Kecelakaan di area pembuangan terak nikel di PT GNI melibatkan seorang buruh yang mengendarai dump truck di jalan hauling dan mengalami kecelakaan yang berujung pada kematian. Untuk analisis teori gunung esnya, puncak gunung es atau insiden yang terlihat. Kecelakaan yang terjadi dan menyebabkan kematian merupakan insiden yang terlihat dan kerusakan alat berat ekskavator. Di bawah permukaan atau insiden yang tidak terlihat. Dampak psikologis bagi keluarga korban, rekan kerja, dan pihak perusahaan, serta potensi gangguan operasional dan reputasi PT GNI. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi, manajemen risiko, evaluasi risiko yang tidak memadai dan kurangnya penerapan prinsip zero accident atau non kecelakaan, pelatihan dan kesadaran K3, kurangnya pelatihan dan kesadaran K3 di kalangan pekerja. Kondisi peralatan, pemeliharaan peralatan yang tidak memadai, terutama untuk peralatan yang digunakan di area beresiko tinggi seperti pembuangan terak. Langkah selanjutnya, pertama, evaluasi keselamatan yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi bahaya. 2. Pelatihan karyawan, meningkatkan pelatihan keselamatan dan kesadaran karyawan tentang resiko dan prosedur yang tepat. 3. Perbaikan SOP, memperbarui SOP dan memastikan semua karyawan memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Keempat, pengawasan dan pemeliharaan, memperkuat pengawasan dan pemeliharaan peralatan secara rutin.
kesimpulan, analisis ini menunjukkan pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang tidak terlihat yang mungkin berkontribusi pada kecelakaan. Dengan memperbaiki faktor-faktor ini, PT GNI dapat mengurangi resiko kecelakaan di masa depan dan memastikan keselamatan semua pekerja. Untuk sumbernya, sudah tertera pada slide ini. Bisa dilihat. Terima kasih.